Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syamul Lydia dengan NIM Y002321 dari kelompok SGD A3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai anatomi dimulai dari Broadman dan Tractus. Yang pertama mengenai area Broadman. Jadi area Broadman ini terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi yang pertama di sini itu ada ini eh, sini ada tulisannya. Nah, sebelum itu kita kenal dulu dari girus-girusnya. Jadi kalau misalnya ini adalah girus pracentralis, girus postcentralis. Terus eh, ini girus temporalis, rapsus anterior. Ini girus frontalis interior. Terus kalau misalnya dari sisi sini ada girus frontalis superior, frontalis medius. Jadi yang area yang sebelah sini ini adalah gyrus frontalis. Terus di sini adalah gyrus eh, temporalis. Terus yang ini presentralis, yang ini postcentralis. Nah, sekarang kita kenal mulai dari area Broadman ya. Jadi yang pertama, yang di area dari gyrus presentralis ini ada area Broadman 4, yang fungsinya ini untuk area motorik primer. Kemudian di karena ada primer maka ada sekunder. Untuk area motorik sekunder ini ada di area Broadman 6. Area Broadman 6 ini ada di area sebelah sini. Ini tulisannya motorik sekunder. Ini ada di daerah sebelah sini. Kemudian kita ke area procentralis. Gyrus procentralis ini dia ada area Broadman juga 312, yang mana fungsinya untuk sensorik primer di sebelah sini. Kemudian lanjut ke area gustatorik. Area gustatorik ini dia ada di sebelah sini. Ada di ujung sini. Ini adalah area Broadman 43. Kemudian ada area Broadman 4445. Itu ada di sebelah sini. Di sebelah sini, dia ini untuk area bicara motorik atau disebut juga area Broca. Kemudian area Broadman 39, 40, dan 22. 39, 40, 22 itu dia ada di, oh maaf tadi yang, eh, ya benar. Yang Broca itu ada dari sini. Kalau misalnya yang Wernicke ini, dia ini tuh dia 39, 40, 22, itu ada di sebelah sini. Ini yang ada tulisan pusat Wernicke karena disebut juga area bicara sensorik, disebut juga sebagai area Wernicke yang ditunjuk ini. Kemudian ada area auditori primer. Auditori primer ini dia ada di 41, 42 yang ada di sini. Ini auditori primer. Dan ada auditori sekunder juga ini 22. Kemudian ada area visual primer. Area visual primer itu dia ada di sebelah sini. Di area Broadman 4, area Broadman 17. Yang visual sekunder ini 18, 19. Jadi setiap area Broadman ini punya fungsinya masing-masing. Kemudian kita lanjut ke Tractus pyramidalis dan extrapyramidalis. Jadi Tractus pyramidalis ini merupakan eh, jaras dari area motorik primer dan sekunder, yaitu area Broadman 4 dan juga 6, yang mana nanti dia akan berjalan menuju medula spinalis dan nanti akan berakhir di cornu anterior medula spinalis. Dan ini dia efferent. Nah, ini Tractus pyramidalis tuh dia nanti ada di sebelah sini. Nah, untuk penjelasannya, jadi nanti itu dia bakal ngelewatin namanya decussatio pyramidalis. Decussatio pyramidalis itu nanti ada di sebelah sini. Ada di bawahnya ini kan piramis. Nanti di bawah itu ada namanya decussatio pyramidalis. Nah, nanti tuh dia ada serabut yang menyilang sama ada yang nggak menyilang. Kalau misalnya dia menyilang, nanti tuh dia bakal, kalau misalnya dia menyilang ke arah kontralateral, nanti dia bakal jadi tractus corticospinalis lateralis. Tapi kalau misalnya dia tidak menyilang, dia akan menjadi tractus corticospinalis anterior.
Nah, untuk yang ekstra piramidalis, nah di sini tuh ada gambarannya di sini. Jadi di ini fungsinya intinya adalah untuk menunjang dari kerjanya si fungsi traktus piramidalis. Nah, dia itu terdiri dari empat. Ada traktus rubrospinalis, reticulospinalis, vestibulospinalis, dan tectospinalis. Untuk penjelasannya lebih lanjut juga ada yang menyebutkan dia ini terutama jadi traktus vestibulospinalis, jadi fungsi untuk keseimbangan dan juga untuk tonus otot. Kemudian ada juga traktus reticulospinalis ventrolateral, ini berasal dari pons. Kemudian ada traktus reticulospinalis lateralis, ini asalnya dari medula oblongata, dan ada traktus tectospinalis yang mana ini berasal dari mesencephalon menuju ke medula spinalis. Nah, ini untuk gambaran ekstrapiramidalisnya. Jadi contohnya misalnya, kalau misalnya di bayi, di neonatus, salah satu efek itu misalnya otot tangan bayi, dia tuh bisa berkontraksi, tapi dia tuh belum bisa menggenggam dengan baik. Karena ekstrapiramidalis ini belum bekerja dengan baik. Nah, ini untuk gambarannya juga yang baik. Nah, oke. Lanjut ke gambar selanjutnya, encephalon dan Medspin. Jadi yang pertama, ini kita mulai dari encephalon. Jadi encephalon ini dia dibagi jadi tiga bagian. Ada yang namanya prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Untuk prosencephalon ini dibagi jadi dua juga. Jadi ada yang namanya telencephalon, ini telencephalon. Kemudian ada diencephalon, ini diencephalon. Mesencephalon disebut juga sebagai midbrain. Terus ada rhombencephalon. Nah, rhombencephalon jadi tiga, ada pons, cerebellum, dan ada medula oblongata. Untuk pons tuh yang ini, terus cerebellum itu dia yang ini, dan medula oblongata yang ini. Nanti bakal berlanjut ke medula spinalis. Terus sekarang kita ke medula spinalis. Medula spinalis ini, di ini dibagi, jadi ada yang namanya intumesentia cervicalis, terus ada intumesentia lumbosacralis, kemudian ada conus medullaris, dan ada cauda equina. Cauda equina itu ada di daerah sini. Nah, jadi untuk struktur dari medula spinalis ini dibagi jadi dua, ada struktur interna dan ada struktur eksterna. Untuk yang struktur internanya ini, dia tuh ada yang namanya viscera mediana anterior. Viscera mediana anterior ini, kemudian ada sulcus mediana anterior, sulcus mediana, jadi ada viscera mediana anterior, terus ada sulcus medianus posterior yang ini, kemudian ada sulcus anterolateralis, dan ada sulcus posterolateralis. Yang ini. Nah, kalau yang anterolateral ini dia tempat keluar radix anterior atau radix afferent atau radix motorik. Kalau yang sulcus posterolateral itu tempat keluar radix posterior, afferent atau sensorik. Kemudian untuk struktur interna medulus spinalis, ini ada yang namanya substansia alba. Substansia alba, dia ini tuh warnanya, nih, dia tuh warnanya putih karena dia itu isinya ada serabut saraf yang terhubung sama mialin. Ini kan dia lemak. Nah, lemak itu kalau misalnya dia uh, gambaran preparat histologi dilihat pakai uh, mikroskop dia itu warnanya putih, makanya disebut substansi alba ini warnanya putih. Nah, dia itu jadi di tiga bagian, ada yang namanya funiculus anterior, kemudian ini funiculus anterior, terus ada funiculus lateral, dan ada funiculus posterior ini.
Nah, dia juga ada nama substansia grisea. Dia ini warnanya abu-abu karena dia tuh didominasi sama badan sel saraf. Yang di tengahnya itu ada yang namanya kanalis centralis. Nih, ini kanalis centralis. Jadi ini grisea, ini alba. Yang nanti itu bakal terisi LCS sampai ke ventriculus terminale gitu. Kemudian kita lanjut ke oh, lanjut ke nervus cranialis. Jadi nervus cranialis ini yaitu dibagi jadi 12, yaitu ini. Ada yang pertama itu nervus olfactorius. Oh, satu satu satu. Oh, ya pokoknya olfactorius. Terus nanti ada olfactorius, opticus, terus ada oculomotorius, ada abducens, ada trigeminus, terus ada trigeminus, abducens, facialis, terus ada vestibulocochlearis, kemudian ada glossopharyngeus, vagus, dan accessorius. Jadi kalau misalnya yang olfactorius tuh dia tempatnya beda, jadi bukan di bagian yang sebelah sini. Kemudian untuk tempat keluarnya, jadi nervus olfactorius ini tempat keluarnya dia ada di cerebrum. Satu dua itu keluarnya di cerebrum. Kalau tiga empat itu dia di mesencephalon. Kemudian 5, 6, 7, 8 itu keluarnya di pons dan 9, 10, 11, 12 itu dia keluarnya di medula oblongata. Jadi kalau nervus olfactorius ini dia keluarnya ntar di bulbus olfactorius, nervus opticus ntar dia keluar di chiasma opticum, terus nervus olfactorius nanti keluar di fossa interpeduncularis, dan nervus trochlearis ini bakal dia ini nanti bakal keluarnya di caudal colliculus inferior. Terus nervus trigeminus nanti dia bakal keluar di brachium pontis, nervus abducens di sulcus bulbopontinus, dan nervus facialis dan nervus vestibulocochlearis ini tempat keluarnya sama ada di angulus cerebellopontinus. Kemudian yang glossopharyngeus, vagus, dan accessoris itu dia di sulcus posterolaterales, kalau yang hipoglossus dia di sulcus anterolateralis. Lanjut ke penjelasan sulcus arteriosus Willisi. Jadi, um, Circulus arteriosus Willisi ini dia tuh yang memvaskularisasi cerebri. Jadi yang pertama kan ada yang namanya carotis interna. Ini carotis interna yang bagian anterior. Nah, nanti itu dia bakal bercabang jadi arteri cerebri anterior. Ini arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media anterior dan media. Terus, dua arteri vertebralis itu nanti bakal bersatu jadi arteri basilaris. Nah, arteri basilaris ini nanti tuh bakal memvaskulasi truncus cerebri. Kemudian dia bakal bercabang jadi arteri cerebri posterior. Ini posterior nih kan di sini. Di sini kan. Nah, dua arteri cerebri anterior yang tadi anterior ini bakal dihubungin sama yang namanya arteri communicans anterior. Terus, kalau yang arteri cerebri media yang ini sama arteri cerebri posterior bakal dihubungin sama yang namanya arteri communicans posterior. Itu untuk penjelasan singkatnya. Kemudian sekarang kita ke jalur penglihatan. Jadi di penglihatan itu ada yang namanya media refrakta. Media refrakta ini dia terdiri dari empat, yaitu ada kornea. Kornea itu di sebelah sini. Ini adalah kornea lapisan yang paling depannya. Kemudian ada aqueous humor. Aqueous humor ini dia
hasilkan oleh prosesus ciliaris. Di sini gambaran ini nggak kelihatan proses ciliarisnya dia. Oh, ini depan ciliaris, tapi dia itu aku semut dihasilkan oleh prosesus ciliaris. Nah, aqua semur ini nanti dikeluarkan menuju ke kamera okuli posterior, kemudian ke kamera okuli anterior, dan didrainase ke sinus venosus sclera. Nah, ada yang namanya, yang ketiga itu ada yang namanya lensa. Lensa itu dia yang ini. Ini lensa. Dia lebih dalamnya lagi dari kornea. Nah, setelah lensa, ini ada yang namanya vitreous humor. Vitreous humor ini, dia ini tuh dihasilkan sama corpus vitreous. Oh, ini proses sosialiaris tuh di sini. Di sini lensa, habis itu ada vitreous humor. Vitreous humor itu dia dihasilkan sama corpus vitreous. Corpus vitreous. Nih, corpus vitreous ini nih. Dan itu dia tuh ada yang namanya kanalis hyaloid. Kanalis hyaloid ini yang merupakan sisa dari arteri hyaloid yang merupakan pembuluh darah embryonal untuk vaskularisasi lensa. Jadi penggunaan lensa tuh dia di sini. Nah, nanti jelas penglihatan nanti itu di bagian retina itu tuh bakalan terjadi penyilangan. Jadi yang dari lateral ini nanti bakal menyilang ke sini. Ini juga sama. Nah, yang sini bakalan ke sebelah sini. Jadi mereka bakal mengalami penyilangan. Ini proyeksi pada retina kiri, ini proyeksi pada retina kanan. Nah, nanti baru setelah itu dialirkan ke otak. Kemudian selanjutnya kita ke muskulus penggerak bola mata. Jadi eh, di bola mata ini tuh juga ada muskulus yang menggerakkan. Nah, ini untuk mudahnya. Jadi kalau misalnya eh, medial nih berarti kan dia yang dekat sama hidung. Lateral nih yang paling pinggir. Nah, berarti kalau misalnya ini rectusnya tuh kalau misalnya yang dekat hidung tuh dia ada musculus rectus medialis. Kemudian yang ke arah sini ada musculus rectus inferior. Ada, oh ini untuk mudahnya. Jadi yang di sini tuh adalah musculus rectus musculus rectus superior, terus musculus rectus inferior, yang ini medial, yang ini lateral. Nah, yang sebelah sini ini tuh adalah obliquus superior. Obliquus superior tuh nanti dia bakalan menyilang ke atas sini. Bukan menyilang, dia bakal nyambung, nempel ke insersio. Biasanya ya bakalan ke bola mata gitu. Jadi ini rectus superior, inferior tuh ini inferior. Kemudian ini adalah ini adalah rectus medialis, rectus lateralis, obliquus superior, obliquus inferior. Gitu. Itu untuk penggerak bola mata. Ini untuk arahnya. Untuk arahnya tuh jadi kalau misalnya rectus superior dia buat untuk arah mana, terus inferior buat ke arah mana. Nah, ini untuk penjelasannya. Lanjut ke saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Ya, jadi ini jadi kan ada yang otonom. Nah, ini yang otonom perbedaan simpatis sama parasimpatis. Nah, jadi kalau misalnya yang simpatis, dia itu distribusinya ada di torakolumbal, kalau yang parasimpatis itu dia di kraniosakral.
thoracolumbar, dan craniosacral. Nah, misalnya tuh kalau misalnya simpatis di thoracolumbar tuh dia kayak kulit, kelenjar keringat, musculus erector pili, terus ada jaringan adiposa, terus juga ada otot polos pembuluh darah. Kalau misalnya yang craniosacral atau parasimpatis itu terbatas di kepala dan organ, dalam dada, perut, dan panggul, dan beberapa pembuluh darah. Terus ada nukleus saraf kranial 3, 7, 9, dan 10. Ini yang craniosacral. Terus untuk neurotransmitternya, kalau misalnya yang simpatis itu tuh neuron preganglinik itu dia cuma melepaskan ACH, sedangkan postganglionic itu dia melepaskan norepinefrin. Tapi kalau misalnya yang parasimpatis itu cuma mengeluarkan melepaskan ACH aja, antara itu yang preganglionik dan yang postganglionik. Terus untuk efek sosiologisnya, simpatis itu dia fight or flight, tapi kalau misalnya yang parasimpatis dia itu rest and digest, terus juga uh, read and take food. Terus lokasinya, jadi kalau misalnya yang simpatis itu di cornu lateralis atau nucleus intermediolaterales conlateralis medulla spinalis. Segmen medula T1 sampai L2. Nanti dia bakal lanjut ke ganglia truncus sympathicus atau ganglia vertebralis. Nah, kalau misalnya yang kraniosak tadi udah disebutin dia tuh di nukleus saraf kranial 3, 7, 9, 10 dan substansia grisea. Terus buat panjang aksonnya, kalau misalnya simpatis itu preganglion itu punya akson pendek dan postganglion itu dia panjang. Kalau parasimpatis dia kebalikannya. Preganglion ini aksonnya panjang, postganglion ini dia aksonnya pendek gitu. Terus ini ada modalitas untuk nervus cranialis. Jadi, nah, mulai dari yang olfaktorius. Jadi yang olfaktorius itu dia modalitasnya SVA. Terus kalau eh, yang optikus, dia ini SSA. Terus yang kalau oculomotorius, dia ini GSE dan GBE. Terus yang trochlearis, dia ini GSE aja. Trigeminus, ini dia itu SVE dan GSA. Abducens ini dia GSE. Terus spasialis ini dia itu GVE, SVE, SVA, dan GSA. Kalau vestibulocochlearis ini dia itu SSA aja. Glossopharyngeus dia ini ada GVE, oh glossopharyngeus dan vagus ini dia sama dua-duanya. GVE, SVE, GVA, SVA, GSA. Terus kalau aksesorius ini SVE aja, hipoglossus dia GSE. Terus untuk fungsi dan berdasarkan arti kata, misalnya olfaktorius ini berhubungan sama pembau, olfaktorius smelling. Terus ada optikus, ini yang udah jelas, dia optik buat melihat. Terus ada oculomotorius, ini untuk menginervasi otot penggerak bola mata. Terus yang trochlearis, ini dia tuh untuk menginervasi musculus obliquus superior. Terus yang nervus trigeminus tuh yang ini. Dan nervus abducens. Nervus abducens ini dia untuk menginervasi atau tractus lateralis. Terus kalau yang nervus facialis, ini untuk menginervasi otot mimik wajah. Tapi dia juga ada beberapa otot misalnya yang ada di kelopak mata. Nah itu dia tuh masuk ke nervus facialis. Terus ada nervus uh, yang sebelah ini glossopharyngeus. Ini untuk glossonya untuk lidah. Terus pharyngeusnya dia untuk menginervasi salah satu otot faring. Terus ada glossopharyngeus, terus ada vestibulocochlearis. Dia ini untuk keseimbangan dan pendengaran, keseimbangan pendengaran. Terus yang vagus, vagus ini dia untuk
exploring atau menjelajah kemana-mana. Misalnya kayak, ya di informasi yang untuk inovasi yang sangat jauh, itu bagus. Terus ada nervous accessories dan ada hypoglossal. Eh, Kalau SVA, tadi kan olfaktoris kan dia SVA ya. Nah, dia itu untuk impuls sensorik dari penciuman. Jadi untuk yang S itu sensorik. Terus yang yang bisa kayak olfaktorius ini dia tuh sensorik SSA. Tadi udah disebutin juga buat semuanya. Yang intinya kalau misalnya yang glossopharyngeus sama vagus itu dia dua-duanya sama untuk modalitasnya. Sekiranya sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.